Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranger Obajili Madika dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Sistem terdistribusi di sisi lain adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat, semua proses dan data berpusat pada satu server utama. Kegagalan server tunggal dapat melumpuhkan seluruh sistem. Jaringan terdistribusi, beban kerja dan data tersebar di banyak node. Ini meningkatkan toleransi kesalahan dan skalabilitas. Namun kompleksitas manajemennya juga akan meningkat. Perbedaannya terletak pada arsitektur perangkat lunak yang mengelola sumber daya dan proses di atas infrastruktur jaringan. Data center adalah fasilitas fisik yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data penting serta menjalankan aplikasi krusial. Fasilitas ini dirancang untuk menjaga ketersediaan, keamanan, dan kinerja data serta aplikasi dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti sistem jaringan, penyimpanan, pasokan listrik yang handal, sistem pendingin, serta keamanan fisik dan cyber yang ketat. Berikutnya ada fungsi utama data center. Yang pertama itu ada penyimpanan data, kedua ada pemrosesan data, ketiga pengelolaan data, keempat penyediaan infrastruktur TI. Berikut ini ada jenis jaringan berdasarkan cakupan geografis. Yang pertama itu ada PAN atau jaringan area personal. Contoh itu seperti Bluetooth atau IRDA untuk perangkat pribadi dalam jarak dekat. Yang kedua itu ada LAN, jaringan area lokal seperti di kantor atau lab komputer dengan cakupan geografis terbatas dan IP dalam satu kelas. MAN itu jaringan area metropolitan mencakup area yang lebih besar seperti satu kota atau wilayah. WAN itu untuk jaringan area luas menghubungkan wilayah yang sangat jauh bahkan mendunia seperti internet. Berikut ini ada pembagian jaringan, yaitu ada berdasarkan akses dan berdasarkan cara membangun. Untuk berdasarkan akses itu ada contohnya ada jaringan publik, akses terbuka untuk umum. Yang kedua itu ada jaringan privat, akses terbatas untuk pengguna tertentu. Selanjutnya ada untuk berdasarkan cara membangun. Yang pertama itu ada ad hoc, jaringan sementara tanpa infrastruktur terpusat. Yang kedua itu ada infrastruktur, jaringan permanen dengan perangkat penghubung. Misalnya itu seperti router atau switch. Selanjutnya ada contoh-contoh topologi jaringan. Itu yang pertama ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Berikut ini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Untuk kelebihannya itu biaya instalasinya sangat murah. Dan kedua itu penambahan workstation baru itu mudah untuk dilakukan. Untuk kekurangannya jika satu kabel putus dapat mengganggu seluruh jaringan dan kurang efisien dalam pengiriman data karena sering terjadi tabrakan data atau collision. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Kelebihannya kegagalan satu komputer tidak mempengaruhi seluruh jaringan. Habis itu bersifat fleksibel dalam penataan dan penambahan perangkat dan tingkat keamanan juga cukup baik. Untuk kekurangannya, jika switch atau hubnya rusak, seluruh jaringannya akan lumpuh dan membutuhkan banyak kabel sehingga biayanya akan cukup mahal. Habis itu jaringannya sangat bergantung pada terminal pusat. Dan yang terakhir ini ada topologi ring dan mesh. Untuk topologi ring, kelebihannya itu performanya lebih baik dari bus, mudah diimplementasikan, dan biayanya juga murah. Untuk kekurangan itu kinerjanya tergantung jumlah node, troubleshootingnya rumit, jika satu putus maka semuanya akan putus. Selanjutnya untuk topologi mesh, kelebihannya itu banyak jalur data sehingga akan minim collision, bandwidth-nya lebar, dan keamanannya sangat baik. Untuk kekurangannya itu dia instalasinya rumit, butuh banyak kabel, dan biayanya juga sangat mahal. Dan yang terakhir ini ada model jaringan pada saat ini. Yang pertama itu ada jaringan nirkabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi, menjadi tulang punggung konektivitas di era modern ini. Yang kedua itu ada jaringan berkabel,
menyediakan stabilitas dan kecepatan tinggi penting untuk infrastruktur inti. Yang terakhir ada pola casting, contohnya itu ada unicast 1:1, multicast 1 banding grup, dan broadcast 1 banding semua. Pemilihan pola casting akan menentukan cara bagaimana data akan didistribusikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.